Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa yusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jumat ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang ini kita masih diberi beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat tempat, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang paling baik adalah nikmat Islam. Oleh karena itu, jemaah yang rahimahullah, karena kita diberi nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal hari ini adalah waktu yang sangat enak untuk kita tidur-tiduran. Di siang ini amat sangat enak untuk kita berleha-leha. Namun karena kita diberikan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambatan-hambatan itu bisa kita lalui dan kita bisa berkumpul di mushola ini. Karena salah satunya nikmat iman tadi. Jamaah dan jemaah rahimahumullah, tak lupa Habib juga memberikan wasiat khususnya kepada diri Habib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian, dan tak lupa memberitahu kepada sahabat-sahabat kita bahwa kita harus mempunyai iman yang kuat. Apabila ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk datang ke mushola, ke masjid, untuk melaksanakan rangkaian sholat Jumat yang karenanya mereka sakit, kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Dan apabila ada teman, saudara, sahabat kita yang saat ini belum mendapatkan hidayah untuk bisa mendatangi masjid, melaksanakan ketaatan dan perintah yang Allah perintahkan, kita doakan semoga Allah segera memberi hidayah kepadanya dan diambil olehnya. Salawat dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul di mushola ini dalam rangka menunaikan sholat berjamaah merupakan golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahumullah, di awal bulan Februari tahun 2023 ini, alhamdulillah kita khususnya yang ada di mushola ini ada yang diberi atau dititipi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala umur 6 tahun, 8 tahun. Ada juga yang dititipi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala umur 15, 16, 17 tahun, 20, 30, bahkan sampai ada yang 50 tahun. Alhamdulillah, patut kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah dan jemaah rahimahumullah, tapi yang jadi pertanyaan, di umur kita yang saat ini ada yang diberikan 6 tahun tadi, 15, 16, 17 sampai yang 50 tahun tadi, apakah kita sudah tahu apa itu tujuan Gusti Allah itu menitipkan? Sekali lagi, Habib memberikan tekanan, menitipkan umur tersebut kepada kita. Apakah kita sudah tahu apa makna umur yang dititipkan dari Allah kepada kita? Jangan-jangan sampai saat ini kita itu belum tahu apa sih maksud Allah menitipkan umur kepada kita. Untuk menjawab pertanyaan itu, Allah
berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah yang menyampaikan, sengaja aku ciptakan kehidupan dan kematian, kata Allah, untuk menguji kamu dalam hal ini adalah kita. Jadi Allah mengadakan kehidupan kita ini tujuannya untuk menguji kita sebenarnya. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Ingat, yang paling baik amalnya, bukan yang paling tinggi badannya, bukan yang paling kaya, ganteng dan sebagainya, bukan, tapi yang paling baik amalnya. Kadang-kadang kita melihat kalau ada tetangga kita yang kaya, kita merasa iri. Teman kita yang rupawan lebih dari kita merasa iri. Teman kita naik motor, naik mobil dan sebagainya, kita mempunyai hati yang tidak enak dengan hal tersebut. Padahal kalau kita tahu buat Allah menciptakan kita, bukan itu yang dimaukan, tapi Allah menginginkan tadi sebagaimana kita bisa berbuat baik di dunia ini atau amal yang akan dinilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sedang jemaah rahimahullah, ayat tadi juga dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56, yang ayat ini seringkali disampaikan oleh para khatib, oleh para ustaz di berbagai kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Jadi Allah menciptakan yang ada di dunia ini, khususnya jin dan manusia, diperintahkannya itu untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedang rumah rahimahullah, jangan sampai kita beranggapan ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dan melaksanakan haji kalau kita mampu. No, bukan hanya itu, jemaah. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini adalah setiap apapun yang kita lakukan, mulai dari mata kita terbuka, maksudnya mulai dari bangun pagi sampai mata kita tertutup, sampai kita mau tidur, haruslah bernilai ibadah. Jangan ada kegiatan yang kita mulai dari membuka mata sampai menutup mata, nilainya bukan ibadah. Karena apa? Allah akan melihat apa yang kita lakukan setiap harinya, dan itu yang Allah catat. Bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan seberapa tinggi gedung yang sudah kita bangun dan sebagainya, tapi amal apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu ya Mas, kita memahami maksudnya akan lebih indah apabila setiap kegiatan yang kita lakukan untuk bisa dinilai dengan ibadah. Marilah sama-sama kita awali setiap kegiatan yang kita lakukan itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu. Karena kalau kita sudah berniat melakukan kegiatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah nilai kegiatan yang akan kita lakukan itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, setiap kegiatan yang diawali dengan Bismillah, tidak mungkin kegiatan itu bernilai negatif. Tidak ada orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada orang yang mencela pakai kata Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setiap Bismillah pasti belakangnya akan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Dan tak lupa,
setelah kita melakukan kegiatan yang diawali dengan bismillah, wajib bagi kita atau harusnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Karena apa? Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur atas nikmat atau kegiatan yang telah ia lakukan, maka Allah sendiri yang berjanji akan menambah nikmat itu. Kalau kegiatan kita sudah bernilai ibadah dan kita akhiri dengan Alhamdulillah, Allah yang berjanji itu pasti akan ditambah nikmatnya. Jadi jamaah yang rahimahullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, khatib khususnya mengingatkan diri saya sendiri untuk selalu setiap kegiatan yang diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah, marilah kita gaungkan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa jemaah teman-teman rahimahullah, inti dari kebahagiaan kita hidup itu Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan tenang dan tentram. Dengan berdasarkan ayat tersebut, bukannya kalau kita kaya itu tentram. Memang betul kekayaan akan mempermudah kita. Tapi ingat, itu bukanlah jaminan kita bisa bahagia, kita bisa tenang. Faktanya saat ini banyak di luar negeri sana, khususnya di Jepang, ada sebuah hutan yang dikhususkan untuk orang yang bunuh diri. Padahal yang bunuh diri itu bukanlah seorang petani, bukanlah seorang yang pengangguran dan sebagainya. Mereka adalah orang yang secara materi sudah berkecukupan, tapi mereka tidak menemukan ketenangan hati, ketenangan jiwa dan sebagainya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan jalan yang pintas, yaitu bunuh diri. Untuk itu jemaah sedang rahimahullah, ingatlah tujuan kita hidup tadi apa? Cara mendapatkan tujuan hidup awali dengan bismillah dan akhiri dengan Alhamdulillah. Dan yang pasti kunci kebahagiaan dan ketenangan hanyalah dengan mengingat Allah. Salah satu cara untuk mengingat Allah, banyak-banyaklah kita berzikir, banyak-banyaklah berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang yang soleh. Jemaah yang rahimahullah, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Apabila pada penyampaiannya ada kata, kalimat ataupun intonasi yang menyakiti, bahkan menyinggung perasaan jemaah sekalian, khatib mohon maaf, dan kepada Allah khatib mohon ampun. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim wa yaghfirkum wa la tuqrillah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا من
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يذكركم ولا ذكر الله أكبر.